Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Khalid Fatur Rahman dan kedua rekan saya yaitu Kenalkan nama saya Rian Malik Fajar. Dan perkenalkan nama saya Hezran Arki Malaika. baiklah pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin melakukan konfigurasi share hosting. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi share hosting. Share hosting adalah sebuah layanan hosting yang dimana sebuah account hosting ditaruh bersama-sama beberapa account hosting lain dalam satu server yang sama dan memakai servis bersama-sama. Keuntungan share hosting adalah harganya yang murah, dan sementara ada sebuah server lagi yaitu dedicated hosting, adalah layanan hosting yang mana sebuah server yang dipakai oleh satu account atau satu website, satu klien saja. Baiklah, apabila kalian sudah tahu tentang apa itu share hosting, langsung saja kita masuk ke topologi yang pertama. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam topologi jaringannya, yang dimana ada satu buah server, switch, client, dan sebuah ISP, yang dimana kita menggunakan kliennya yaitu Windows 7. Lalu di dalam server terdapat 3 buah DNS yang dimana nanti itu akan kita konfigurasi. Lalu saya ingin memberitahu kelebihan dari share hosting ini. Share hosting ini kita dapat membuat banyak DNS di dalam sebuah server. Namun kekurangannya yaitu apabila server tersebut dihack oleh orang, maka si DNS ini akan juga ikut terdown. Jadi kekurangannya apabila dihack, dia bakal down semua DNS yang kita buat tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke dalam server ya. Yang pertama, kita bisa keluar dulu, kita lakukan setting terhadap networknya. Kita lihat di sini di adapter 1 kita menggunakan adapter bridge. Lalu kabel connected di checklist. Kemudian adapter kedua kita gunakan host only adapter. Kemudian kabel connected checklist. Kalian bisa klik OK. Lalu kalian mulai atau kalian start. Jika sudah masuk, kita lakukan setting interface terlebih dahulu. Setting interface-nya si server ini, yang dimana kita masukkan perintah nano /etc/network/interface. Di sini kita lakukan setting terlebih dahulu. Kita edit di bagian enforce 3 menjadi static. Lalu masukkan IP address-nya, lalu masukkan gateway, dan DNS. Ntar gue lupa. Hashtag. Spasi DNS min bintang spasi options spasi are implemented spasi by the resolve.con resolve.con-nya disambung. Kemudian package, if installed. Enter. Bawahnya masukkan DNS, name server.
jika sudah kalian Ctrl X, yes, kalian save, lalu yes. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder etc host. Nah, di sini kita tambahkan IP dari si Debian tadi. Enter aja, enter. Masukkan IP si Debian tadi yang terhubung ke internet. Ini juga supaya si user kelompok 2 ini terhubung ke internet. Titik 22 aja. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke dalam file resolve.conf. Di sini kita tambahkan IP DNS Google 88 dan kemudian gateway tadi. Sudah. Jika sudah, kalian bisa save, yes, dan enter. Nah, lalu kita menginstal paket SSH dengan perintah apt install SSH. Di sini sepertinya sudah terinstall. Apabila sudah terinstall, kalian bisa lanjut saja mereboot, langsung mereboot. Sudah, kalian bisa login menggunakan putih atau kita remote. Oke, jika sudah berubah tampilannya, kalian login kembali. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan repositori lokal pada folder sources.list. Perintah nano/etc/apt/source.list. Nah, di sini kita bisa matikan dulu. Di sini kita langsung saja kopikan repositori yang ingin kita gunakan. Kalian bisa cari di Google repositorinya. Dengan keyword yaitu yang kita gunakan yang ini aja, Cartolo, yang data utama. Nah, jika sudah, kalian save, Ctrl X, yes, dan enter. Oke, langsung lakukan perintah update, yaitu apt min-get update. Kita tunggu sampai proses update selesai. Oke, jika sudah, kita lakukan konfigurasi DNS, yang dimana kita masuk ke dalam interface terlebih dahulu, nano/etc/network/interface. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita tambahkan subinterface dan IP DNS tadi yang sudah kita buat. Ada 3 DNS yang kita buat.
copy aja bisa tuh. Baiklah teman-teman, di sini setelah kalian melakukan edit pada bagian interface ya, kalian masukkan IP DNS yang ingin kalian buat tadi ke dalam file etc network interface. Jika sudah seperti ini, kalian bisa Ctrl X lalu save, kemudian enter. Kalian bisa ngecek, untuk mengeceknya kalian bisa lihat di IP A. Jika belum muncul, kita lakukan reboot terlebih dahulu ya. Baiklah, jika kalian ingin mengeceknya, kalian bisa masukkan perintah IPA atau IP address. Kita lihat di sini di endpost 8-nya sudah masuk IP address DNS yang sudah kita masukkan tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan nama DNS yang akan kalian daftarkan, yaitu ada 3. Yang pertama, kita bikin aja namanya khalid.net, kemudian riyad.com dan Hezran OK. Kalian masukkan perintah nano name dan nama DNS, enter. Sama dengannya kurang 1. khalid.net, kemudian rian.com, dan hezran.ok. Jika sudah, kalian Ctrl X, kemudian yes, enter. Nah, setelah itu kalian install paket bin 9 DNS utils dan Apache terlebih dahulu. apt install bin 9 DNS utils dan with 3m Apache 2. Sudah kalian enter. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Baiklah, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke folder binnya, kemudian masukkan perintah cd etc bin. Oke, jika sudah masuk, coba kita ls. Nah, setelah itu kita nambahkan 4 zone, yaitu 3 forward zone dan 1 receiver zone. Masukkan perintah nano name.conf.local. Sudah enter. Mohon maaf tuh. Oke, kalian bisa ke bawah terus. Nah, stop. Di sini kalian masukkan zone-nya. Baiklah, di sini kita sudah masukkan tambahan zone, yaitu 3 forward zone dan 1 receive zone. Yang dimana di sini zone pertama yaitu khalid.net, kedua rian.com, ketiga ada hezran.org, dan 1 zone untuk IP.
Jika sudah, kalian bisa Ctrl X, save dan enter. Di sini kita copy dulu db lokal dan db127 menjadi file DNS. Kita copy db lokal Khalid, enter. Db lokal Rian, enter. Db lokal Hezran, enter. Kemudian db lokal IP 127 db127. Nah, jika sudah, kemudian masuk ke dalam folder Khalid. Di sini kalian Ctrl W, Ctrl R, cari localhost, ganti jadi khalid.net, kemudian enter. A. Nah, oke, jika sudah, kalian Ctrl W lagi, Ctrl R, kemudian masukkan IP 127.0. IP-nya nggak usah ditulis. 0.0.1. Kemudian enter, masukkan IP DNS-nya, yaitu 2.2.1. Jika sudah, kalian A, kemudian enter. Nah, di bawah, yang paling bawah kita nonaktifkan, kita Ctrl K, atasnya kita Ctrl K juga untuk menambahkan www. Baiklah, di sini kita Ctrl K, kita hapus atasnya juga, lalu Ctrl U, Ctrl U. Nah, di sini kita tambahkan web, yaitu dengan www. Kita hapus dulu add-nya. Nah, jika sudah, Ctrl X, yes, enter. Lakukan hal yang sama pada user Rian. Salah. Ctrl Z ya. Itu ya salah tidak? Benar. Lanjut, itu kita Ctrl K, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Jadikan web. X, yes, enter. Masukkan lagi di user Hezran, masuk ke file Hezran. Oke. Sudah kita save, masuk ke nano IP. Nah, di sini kita Ctrl W, Ctrl R, localhost, masukkan belajar bismillah.net.
Kemudian di sini kita ubah yang di bawah atas. Nah, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U. Kita ubah yang belajar bismillah.net yang kedua itu jadi khalid.net. Gak apa-apa, titik di belakang gak apa-apa. Kemudian rian.com. Nah, di sini kita ubah jadi 1, kemudian titiknya juga dihapus aja nggak apa-apa. 1. Nah, jika sudah, kita Ctrl X, kemudian yes, enter. Oke, langkah selanjutnya konfigurasi pada file option. Kalian hapus tanda slash pada forwarder, lalu ketikkan no/dns-sec validation. Masuk ke nano name.conf.options. Sini kalian hapus tanda slashnya di forwarder. Nah, lihat semuanya. Lalu masukkan IP DNS Google 888. Terus kita scroll ke bawah. Di sini kita ganti jadi no. Jika sudah, Ctrl X, yes, enter. Kemudian restart bin-nya. Masuk kita /etc/initd/bin9 restart. Nah, jika sudah, kita melakukan pengujian dengan melakukan ping terhadap DNS. Kita ping khalid.net. Teman-teman, mari kita lanjutkan. Tadi kita ada trouble sedikit ya teman-teman. Rupanya pada saat di file resolve itu seharusnya kita masukkan IP yang terhubung ke Debian. Coba masuk ke nano /etc/resolve. Nah, di sini yang pertama tuh ada nama servernya. Nah, pada IP tersebut seharusnya IP yang terhubung ke internet atau interface Debian kalian. Kemudian Ctrl X. Lalu selanjutnya kita melakukan ping. Kita lihat. Nah, jika berhasil maka tampilnya akan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke domain rian.com, kemudian hezran.org. Nah, jika sudah berhasil, kita Ctrl X, kemudian kita nslookup kan ketiga DNS tersebut. nslokal www.khalidbelajar.net ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa server kita terhubung ke IP yang Debian tersebut dan addressnya sudah jadi 22. Oke, kemudian kita cek di rian. Nah, di rian juga sudah, kemudian di hezran. Oke, jika sudah, kita Ctrl X, clear. Nah, kita masuk pengujian menggunakan dict. Kita masukkan perintah dict, lalu www nama domain www.khalid.net. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa servernya tuh sudah ada.
.NET. Nah, selanjutnya kita cek yang Rian. Oke, di Rian juga sudah bisa. Lanjut di Hezran. Oke, sudah bisa juga ya teman-teman, kita lihat di sini servernya. Kita langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rian Malik. Dipersilakan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web. Pertama kita masuk ke site directory sites available dengan perintah cd spasi /etc /apache2 /sites min available, lalu enter. Selanjutnya langkah selanjutnya kita masuk ke dalam folder Apache dengan perintah nano spasi /etc /apache2 /apache2.conf. Sini kalian cari directory /var /www/ dengan cara ctrl w. Kemudian kalian ubah menjadi /home/. Jika sudah, kalian bisa save. Lalu langkah selanjutnya kalian copy file kalian copy file defaultnya dengan perintah cp spasi 000 min default.conf.file kalian.conf. Jika sudah, kita untuk langkah selanjutnya kita edit file belajarnya. Pertama kita masuk ke dalam file colit. Oke, kita enter. Lalu untuk bagian server name kita hapus tanda pagarnya. Dan di bagian www.example.com kita hapus. Kita ubah pakai nama domain kita. .NET. Untuk dokumen root kita hapus juga. Kita hapus menjadi /home/colit. Oke, kalau sudah kita klik save. Lakukan juga ke semua file seperti Rian. Kita masukkan server name-nya yaitu yang kita hapus dulu yang www example-nya. Nah, untuk dokumen root-nya kita ganti menjadi /home/Rian. Lalu save. Lakukan juga pada file yang selanjutnya. Kita ganti server name-nya dan juga dokumen root-nya. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya kita coba cek A2N, kita coba cek default setnya dengan cara A2N site spasi 000 min default.conf. Bisa dilihat site kita enable. Lalu selanjutnya kita disablekan atau kita nonaktifkan dengan perintah A2 di site spasi 000 min default.conf. Selanjutnya kita aktifkan set yang kita daftarkan dengan perintah A2 nsite spasi colit.conf ya.
masukkan ke semua file kita yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan user dengan komen add user. Masukkan nama user kalian. Untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan Unix password. Kalian sesuaikan saja untuk Unix password. Cut. Unix passwordnya password itu lo aja, Dran. Apa namanya yang di Debian, tau nggak lu kalau login? Iya ya. Oke. Nah, untuk dokumen full name, room number, work phone, home phone, dan other kita lewatkan saja. Dan jika sudah kita tekan yes atau tekan y. Tambahkan user yang lain-lainnya seperti user Rian dan user Hezran. Selanjutnya kita akan mengcopy index.html. Pertama kita masuk ke dalam directory var. Ulang cut. Belum ternyata. Ulang. Dari sini aja, dari sini. Ya. Dari sini aja dah cutnya. Mulai. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengcopy index.html. Pertama kita masuk ke dalam directory var www. Pertama menggunakan perintah cd/var/www/html. Jika sudah, kita cek apakah ada file index.html dengan cara ls. Selanjutnya kita akan copy dengan perintah copy index.html/home/nama Khalid, lalu slash. Copy juga ke Rian dan juga Hejran. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke dalam cd home, lalu ls. Nah, bisa dilihat bahwa sudah tersedia Hejran, kelompok 2, Khalid dan Rian. Selanjutnya kita masuk ke cd Khalid. Kita masukkan perintah ls. Nah, terlihat bahwa indeks HTML sudah tersedia di Khalid. Selanjutnya kita masukkan perintah nano index.html. Nah, di sini kita ubah pada bagian titelnya. Kalian bisa menambahkan seperti selamat. Contohnya di bagian titel, selamat datang di Apache 2 punya Apache 2 Khalid. Jika sudah dimasukkan titelnya atau judulnya, kita bisa cari ke bagian span dengan cara Ctrl W maksud saya. Ctrl W kita masukkan kata span. Kalau tidak, kita Ctrl W lagi. Kita masukkan tanda kurang lebih atau kurang lebih. Oke, langkah selanjutnya kita menuju ke bagian span dengan cara Ctrl W dan masukkan kata dalam kurung span. Nah, kalian bisa ubah bagian ini. Bisa kita ubah, contohnya welcome to khalid.net. Jika sudah, kita save dengan klik X, dengan Ctrl X, tekan Y dan enter. Lakukan ke semua file yang tadi. CD.
melakukan perubahan di bagian title. Bebas ya, kalian sesuaikan aja. Mau memakai bahasa Inggris, mau memakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau sudah, kita ganti yang bagian it works. Sorry, tadi saya lupa memberitahu yang bagian it works kita juga harus ganti. Dan bagian depan juga kita ganti, sesuaikan saja. Jika sudah, kita klik save. Lalu lakukan hal yang sama pada bagian Hezran. Lalu bagian spannya, setelah itu bagian div. Jika sudah Ctrl X dan Ctrl Y lalu enter. Selanjutnya kita akan merestart Apache-nya dengan perintah /etc/init.d/apache2 spasi restart. Oke, sudah muncul tampilannya bahwa Apache kita sudah berhasil di restart. Selanjutnya kita akan menguji pada server. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada W3M dengan perintah w3m spasi www.khalid.net. Nah, bisa dilihat tampilan W3M-nya akan seperti ini. Ada tulisan Khalid ganteng. Nah, jika sudah, kalian keluar dengan mencet key, lalu yes. Bukan pada bagian Rian dan juga bagian Hezran. Sorry, itu rian.com dulu ya, yang Rian. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian di bagian Rian. Nah, bisa dilihat tampilannya akan seperti ini. Dan sekarang kita akan melakukan pengujian di bagian Hezran. Hezran.ok. Nah, bisa dilihat tampilannya sesuai dengan apa yang tadi kita buat. Kat, emang rumah geprek ya? Jadi lu bikinnya rumah geprek tuh? Iya, Oh, iya gue sengaja bikin. kirain yang kemarin-kemarin. Enggak. Lanjut nih, konfigurasi NAT nih. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT. Pertama, kita akan menghilangkan tanda pagar pada sizectl.conf dengan cara memasuki file sysctl.conf dengan perintah nano/etc/sysctl.conf. Klik enter. Kita cari yang bagian net sebentar. Ya, di bagian yang tulisan forward kita hapus bagian pagarnya. Jika sudah, kalian bisa save. Lalu kita akan melakukan pengecekan dengan perintah sysctl spasi -p. Nah, bisa dilihat bahwa net.ipv4.ip_forward sama dengan 1 sudah aktif. Selanjutnya kita akan menginstal iptables dengan perintah apt install iptables min persistent.
Jika ada tampilan do you want to continue, yes atau no, kita pilih yes. Kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, jika muncul di bagian configuring IP table persistent, di sini kita pilih yes. Dan selanjutnya kita juga pilih yes. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Jika sudah, kita akan membuat rule IP tables dengan perintah IP tables. Perintah IP tables spasi minte spasi nat spasi min a besar spasi post routing spasi min o kecil spasi n post 3 spasi j spasi masquerade, lalu klik enter. Tekan enter dan jika sudah, kita akan save IP tablesnya dengan perintah IP tables min save tanda kurung maksudnya kurung slash etc slash IP tables slash rules dot v4. Oke. Sudah, kita cek apakah rules IP tables kita sudah jalan atau belum dengan perintah IP tables spasi minte nat min l besar. Oke, bisa dilihat post routingnya sudah berjalan. Oke, langkah selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya selanjutnya, yaitu Hezran Arki Malega. Silakan Hezran. Oke, selanjutnya kita akan verifikasi pada Windows client. Di sini saya menggunakan Windows langsung, yang dimana berarti real device. Sebentar. Kita buka pada settingan IP kita. Oke, langkah selanjutnya kita akan pastikan dulu di interface VirtualBox kita. Kita pilih network settings. Setelah itu change adapter option, kita pilih yang VirtualBox host only network. Kita pilih status, properties. Setelah itu cari yang internet protocol version 4. Kita double klik. Ini kita hapus dulu yang lama. Untuk IP address pertama kita masukkan IP domain, tapi titik belakangnya kita ubah. Contohnya kita ubah di sini adalah 5. Subnet mask adalah 255.255.0. Default gateway kita masukkan IP domain pertama IP khalid yaitu 2.2.2.1. Preferred DNS server kita masukkan IP domain kedua IP RIAN yaitu 2.2.2.2. Lalu untuk alternate DNS server kita masukkan IP domain ketiga IP Hezran yaitu 2.2.2.3. Setelah itu kita OK, kita yes, OK, close. Oke, selanjutnya kita akan tes ping pada CMD. Pertama kita buka CMD pada varian Windows, kita enter. Selanjutnya kita akan ping domain pertama yaitu khalid. Kita akan ping www.khalid.net. Nah, bisa dilihat ping domain khalid terhubung. Kita coba ping domain kedua yaitu pingrian.com. Rian.com sudah terhubung juga. Yang terakhir kita ping domain ketiga yaitu domain Hezran, ping www.hezran.com. Maaf, maksud saya ada hezran.ok. Ping ketiga yaitu Hezran juga bisa terhubung. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan tes pada browser kita. Di sini kita gunakan browser Firefox saja. Kita masukkan domain yang pertama www.khalid.net. Ya, jika sudah masuk tampilan apache seperti ini berarti domain khalid.net sudah berhasil. Kita coba domain kedua
www.rian.com. Rian.com juga sudah bisa terhubung. Lalu domain ketiga www.hezran.ok. Oh, ini sepertinya tertabrak ya. Coba lagi. Oke, kita coba untuk ping domain yang maksud saya kita akses domain ketiga www.hezran.ok, kita tambahkan slash agar tidak memicu tabrakan. Ya, bisa lihat juga di sini hezran.ok juga sudah berhasil diakses. Oke, langkah selanjutnya kita akan menginstal WordPress. Kita masuk kembali ke server Debian-nya. Lalu kita ketikkan perintah apt install WordPress area db min server. Do you want to continue? Kita pilih Y. Lalu kita tunggu proses download dan instalasinya. Oke. Kita tunggu, sedang mendownload. Setelah selesai instalasi WordPress-nya, kita akan pasang atau install database untuk si WordPress nantinya dengan perintah sql_secure_installation. Nah, enter current password for root. Kita biarkan saja dengan cara enter, kita kosongin. Use root password, kita Y. Bukan passwordnya. Ulang. Remove anonymous user, kita pilih yes. Root login remotely yes. Database access to it, kita pilih yes. Tables now, kita pilih yes. Setelah itu, jika sudah selesai, kita akan perlu menghapus file index.html yang sebelumnya kita buat untuk Apache. Caranya kita masuk ke directory home dulu. cd/home/ lalu masukkan perintah rm-r, nama domainnya khalid index.html. Kan untuk sisa DNS-nya, untuk Rian, bukan juga untuk Hezran. Setelah semua sudah dihapus, langkah selanjutnya kita akan kopikan isi dari WordPress dengan perintah cp-r. Bentar, ini saya copy saja dengan perintah cp-r/usr/share/wordpress/bintang /home /domain. Kita lakukan untuk sisanya Rian juga Hezran. Nah, setelah selesai, kita akan membuat sebuah file baru dengan nama untuk config-kan domainnya, yaitu config min nama domain .net .php. Oh, salah, maksud saya nano/ptc/wordpress/config min khalid.net.php. Enter. Nah, kita masukkan config-kan seperti ini. Ya. Kita ubah di sini ya, jadi nama domain kita. Nah, dikiranya sudah selesai, kita save. Lakukan hal yang sama untuk dua domainnya. Untuk Rian, lakukan hal yang sama pada domain rian.com, kita enter. Itu masukkan config-kan yang sama dengan tadi. Namun bedanya di sini kita tambahkan 2. Satu kita ubah di sini home dari nama Rian. Save. Lakukan juga. Oke, kita lakukan hal yang sama pada hezran.ok. Setelah itu kita masukkan config-kannya.
Di sini WordPress-nya 3, lalu size home size-nya kita ganti nama Hezran. Save. Oke, langkah selanjutnya kita akan edit file wp.sql untuk ketiga domain. Perintahnya adalah nano logo ini ya /wp.sql. Bentar. Itu kita masukkan config-an ini. Sebentar. Kita masukkan config-an seperti ini ya. Kalian bisa dapatkan config-an ini dari internet Google. Setelah itu kita save. Oke. Nah, berikutnya kita apply atau di save database dengan perintah ini. Ini ya perintahnya agak panjang, kita langsung enter saja. Nah, jika sudah, kita akan coba instalasi WordPress-nya di browser. Ini saya close dulu. Saya buka browser. Oh ya, saya pakai Mozilla Firefox saja. Sebentar. Kita masukkan domain pertama ya, yaitu www.khalid.net. Oke. Jika sudah muncul seperti tampilan seperti ini, maka kita akan mendaftarkan untuk instalasi WordPress-nya. Pertama untuk site title, kita masukkan nama Khalid saja. Username-nya Khalid. Password-nya ini gampang aja ya. Ini hapus dulu. Untuk bisa password sependek ini kita centang di sini, confirm use of weak password. Emailnya kita bebas. Itu kita install WordPress. Ini kita save. Jika seperti ini kita refresh saja ya. Nah, setelah itu kita login. Username-nya tadi Khalid. Kita login. Kita tunggu. Nah, setelah itu akan masuk ke dashboard WordPress-nya. Kita akan lakukan untuk domain kedua, www.rian.com. Kita isi lagi seperti tadi, namanya Rian. Confirm emailnya, lalu install WordPress. Satu, jika seperti ini kita refresh, listen, lalu pilih login. Kita login kembali. Itu kita tunggu. Loading. Oke, sudah masuk dashboard. Sekarang untuk domain ketiga yaitu hezran.ok. Kita isi lagi name Hezran, passwordnya yang pendek saja ya. Confirm emailnya. Lalu itu kita install WordPress. Kita refresh lagi. Pilih login. Kita login kembali dengan user sudah dibuat. Setelah itu kita tunggu sampai masuk ke dashboard seperti tadi. Oke, sudah masuk ke dashboard, yang dimana berarti konfigurasi untuk WordPress atau instalasinya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan verifikasi
Untuk verifikasinya ya, kita masuk lagi ke domain pertama, valid.net. Oke, setelah muncul seperti ini berarti temanya sudah muncul, berarti sudah selesai. Untuk yang domain pertama, kita lakukan domain kedua, www.rian.com/. Nah, sudah muncul temanya dengan nama Rian. Lalu untuk domain ketiga, www.hezran.ok. Kita tunggu dulu. Oh maaf, saya lupa masukin slash-nya ya. hezran.ok. Terus pakai slash ya teman-teman agar bisa masuk dengan cepat. Oke, untuk domain Hezran atau yang ketiga sudah masuk juga. Oke, jika sudah seperti ini ketiganya domain yang dimana verifikasi sudah selesai. Sekian kami dari kelompok 2. Maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.